Ya, hari ini kita akan menutup seri kita Serve Like Jesus, melayani seperti Yesus. Siapa yang diberkati selama 1 bulan ini? Katakan amin. Amin ya. Jadi setelah bulan ini saya akan melihat orang-orang yang melayani dengan sebuah hati yang baru, semangat yang baru, motivasi yang baru. Pastor Peter sudah membuka seri ini dengan diberkati untuk melayani. Kita semua sudah diberkati Tuhan. Maka dari itu mari kita melayani Tuhan. Lalu Pastor Ari di minggu yang kedua sudah mengajarkan kepada kita sudah dimerdekakan dari dosa. Kita bukan lagi hamba, kita anak. Maka dari itu kita harus melayani. Hari ini terakhir kita akan belajar tentang dikaruniai untuk melayani. Gifted to serve. Kita diberi karunia rohani untuk melayani Tuhan. Saya percaya, saya tahu kita semua sudah menerima karunia rohani daripada Tuhan. Dan setiap itu semua apa yang harus kita lakukan terhadap karunia rohani itu yang akan kita pelajari hari ini. Siap menerima firman Tuhan, amin? 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 Nah, oke. Saya akan memulai dengan menerangkan sedikit apa sih itu karunia rohani. Seringkali kita melihat orang kalau dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, lalu kita berbicara, wow, dia sangat berkarunia, betul ya? Wah, memang karunianya lah. Dan sebagainya. Setuju. Itu semua memang karena karunia Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Ada sebuah karunia rohani yang ditaruhkan kepada orang tersebut. Karunia rohani secara definisi berkata seperti ini. Karunia rohani adalah sebuah kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Kudus, ada di tulisan, kepada setiap orang percaya saat pertobatan mereka untuk melayani orang lain. Jadi karunia rohani itu adalah sebuah kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Kudus kepada semua orang percaya saat mereka bertobat untuk melayani orang lain. Kalau Charles Swindoll berkata seperti ini, sebuah karunia rohani adalah keterampilan atau kemampuan yang memampukan setiap orang Kristen untuk melakukan fungsi dalam tubuh Kristus dengan mudah dan efektif. Jadi ada sebuah keterampilan yang dimiliki oleh orang percaya untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus supaya dia bisa berfungsi secara efektif, efisien, dan lebih baik. Oke, dari definisi itu saya mau berangkat. Artinya semua orang percaya itu memiliki karunia rohani. Ada sebuah perbedaan antara karunia rohani dengan talenta. Pernah dengar kata ini ya? Jangan diputar balikkan atau jangan bingung dengan istilah ini. Karunia rohani berbeda dengan talenta. Talenta adalah sebuah bakat atau sebuah kemampuan lebih. Bisa dimiliki oleh semua orang. Mau percaya kepada Tuhan ataupun tidak. Itu talenta. Tetapi kalau berbicara tentang karunia rohani itu adalah sesuatu kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Kudus saja. Hanya diberikan kepada orang percaya, anak-anaknya. Ketika mereka menerima Tuhan sebagai juru selamatnya, maka otomatis Roh Kudus ada di dalamnya dan Roh Kudus bekerja di dalamnya untuk memberikan sebuah karunia. Talenta dengan karunia rohani berbeda. Dan ada satu lagi istilah yang mungkin pernah seluruh jemaat dengar, ada yang namanya buah roh atau buah rohani. Jangan bingung juga. Karena buah rohani akan menuntun kita kepada sebuah kedewasaan. Kita lebih dewasa di dalam Tuhan. Kasih kita bertambah, kita lebih sukacita, kita damai, kita bisa mengendalikan diri kita. Itu buah rohani. Tetapi kalau karunia menuntun kita untuk melayani orang lain. Pertanyaannya, Pak, mana yang lebih dahulu? Semuanya harus berjalan secara seimbang. Tidak boleh salah satu. Tidak boleh memiliki karunia, kita berkarunia luar biasa, dipakai Tuhan, tetapi kita tidak dewasa dalam Tuhan. Tetapi jangan juga kita sangat dewasa tapi nggak mau melayani. Jangan saya orang kecil. Biar pendetanya saja yang besar, yang melayani. Buah roh dengan karunia rohani itu harus seimbang. Tidak boleh timpang, harus berjalan bersamaan. Tidak boleh mana lebih berat. Buah rohaninya lebih berat, karunia tidak mau melayani. Lalu atau melayani sekali tetapi tidak berbuah rohaninya. Tidak, harus berjalan. Karunia rohani juga tidak sama dengan sebuah jabatan.
Ketika berbicara jabatan itu seperti pastor, gembala sidang, lalu pemain musik, itu jabatan. Lalu semua yang melayani di sini bagian dari jabatan. Tetapi karunia rohani itu berbicara kepada fungsi. Mungkin Anda tidak memiliki jabatan bagian di sini, tetapi Anda bisa juga berfungsi sebagai penyembah dimanapun Anda berada. Paham sampai di sini? Jadi kita semua memiliki karunia rohani yang datangnya daripada Tuhan. Dan kita harus mengerjakannya. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 10 dan 11 adalah menjadi dasar firman Tuhan kita pada siang hari ini. Kita baca bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Karena setiap orang telah menerima karunia, pergunakanlah itu untuk melayani satu dengan lainnya sebagai pelayan yang baik atas sebagai karunia dari Allah. 11. Siapa yang berbicara, baiklah dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Dan siapa yang melayani, baiklah dia melayani dengan kekuatan yang Allah berikan. Sehingga dalam segala hal Allah dimuliakan melalui Kristus Yesus. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Katakan amin. Yang pertama yang dapat kita pelajari adalah kamu semua, saya dan Anda, kita semua orang percaya memiliki karunia rohani. Anda suka tidak suka, sudah ketemu atau tidak, sudah Anda kerjakan atau belum, karunia rohani ada di hidupmu. Itu poin pertama. Karena tadi dikatakan bahwa karena setiap orang telah menerima karunia. Kalau disuruh melayani jangan, saya nggak punya karunia. Biar mereka saja yang punya karunia di depan. Bukan. Kita semua memiliki karunia yang datangnya dari Roh Kudus saja. Kita semua menerima karunia yang datangnya dari Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 4-7 berkata seperti ini. Ada rupa-rupa karunia, ada bermacam-macam. Tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya itu dalam semua orang. Tetapi, perhatikan bagian biru, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh. Kita semua memiliki karunia rohani, ibu-ibu, teman-teman yang saya kasihi. Bukan hanya yang memiliki jabatan PI saja, atau hamba Tuhan pastor. Tetapi semua orang percaya memiliki karunia rohani. Karunia rohani bukan diberikan karena kita setelah lulus sebuah ICA Academy. Karunia rohani tidak diberikan kepada mereka yang memiliki keturunan gembala atau hamba Tuhan. Karunia rohani bukan diberikan karena kita sudah melayani untuk beberapa lamanya. Bukan. Karunia rohani adalah bagian hadiah yang diberikan Tuhan kepada semua orang percaya. Namanya spiritual gift. Itu hadiah. Karena sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada saya dan Anda. Bukan karena kita sudah berpuasa bertahun-tahun, berhari-hari. Bukan karena kita sudah berdoa banyak. Itu semua baik, itu semua disiplin rohani yang baik. Tetapi itu bukan yang membuat kita mempunyai sebuah karunia rohani. Karunia rohani itu diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Setiap kita memiliki karunia rohani. Pertanyaan saya untuk poin yang pertama. Sudahkah Anda menyadari karunia rohani Anda? Sudahkah Anda menemukan karunia rohani yang Tuhan berikan dalam hidupmu? Atau hanya Anda menjadi seorang Kristen yang rajin datang ke gereja, tetapi tidak menyadari bahwa ada sebuah investasi karunia rohani yang Tuhan sudah taruhkan dalam hidup kita. Kalau di dalam Alkitab dituliskan ada beberapa jenis karunia rohani. Dalam Roma ada disebut karunia bernubuat. Melayani, mengajar, menasehati, membagi-bagikan, memberi sebuah pimpinan, dan juga sebuah karunia kemurahan. Ada juga yang berkata di 1 Korintus 12, ada karunia hikmat, ada karunia pengetahuan, ada karunia iman, ada karunia menyembuhkan,
mujizat, bernubuat, membedakan roh, bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Ada yang dikatakan di Efesus 4, ini lebih kepada 5 jabatan dalam gereja. Karunia sebagai rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. 1 Petrus ada yang berkata karunia untuk berbicara atau berkhotbah atau melayani. Melayani di sini lebih kepada host atau seperti tuan rumah pelayanan. Ada yang berbicara lagi di 1 Korintus 12. Ada karunia rasul, nabi, pengajar, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ya tahu mana yang nyantel. Itu semua adalah bagian dari karunia roh yang ada di Alkitab. Yang bisa dituliskan Alkitab. Yang pernah terjadi dalam gereja pada zamannya. Tetapi saya juga percaya setiap talenta yang Anda miliki, ketika Anda berikan itu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan bisa memakai itu sebagai karunia rohanimu. Saya ambil contoh, kalau Anda memiliki, jemaat Tuhan memiliki sebuah kelebihan, kemurahan, tadi ada di Alkitab, yang lain saja. Anda memiliki sebuah karunia mendengarkan, dan setiap rahasia yang Anda terima, nyampe dan tidak pernah diberikan kepada siapapun, itu mungkin talenta Anda, kelebihan unik Anda, itu bisa dijadikan Tuhan sebagai sebuah karunia rohani. Kita semua memiliki pasti ada sebuah kelebihan. Jangan merasa minder dengan apa yang engkau miliki. Jangan bandingkan dirimu dengan mereka yang lebih dahulu sudah mengerjakan karunia rohani itu. Engkau memiliki sebuah bibit. Engkau memiliki sebuah karunia rohani yang ada di dalam setiap kita. Kita mesti mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Kita harus menyadarinya terlebih dahulu. Itu poin yang pertama. Seluruh jemaat Tuhan, ICA, Jemaat Indonesia, semuanya harus tahu bahwa ada sebuah karunia rohani dalam hidupnya yang harus ditemukan, yang harus disadari. Yang kedua, saya tidak lama, kita cepat saja. Apa yang dapat kita pelajari? Setelah kita menyadari karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita, maka kita mesti menggunakan karunia rohani itu untuk melayani. Tadi dikatakan di 1 Petrus 4 ayat 10, karena setiap orang telah menerima karunia, pergunakanlah itu untuk melayani. Karunia Tuhan yang engkau sadari, yang mungkin sudah engkau kerjakan, itu bukan untuk kepentingan diri sendiri. Bukan untuk keuntungan pribadi. Bukan untuk popularitas diri. Bukan untuk sebuah kebanggaan. Bukan untuk melihat dirimu lebih superior daripada yang lain. Karunia rohanimu digunakan untuk melayani Tuhan. Dan dengan melayani, biasanya kita semua bisa langsung menemukan karunia rohani itu. Dengan kita langsung terjun melayani, seringkali kita akan menemukan sebuah karunia-karunia baru yang kita tidak sadari. Mungkin Anda tiba-tiba didorong untuk melakukan sebuah pelayanan, dan ketika pelayanan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, Anda baru sadar, oh ya ternyata saya punya karunia ini. Tidak salah jika jemaat Tuhan dulu pernah melakukan sebuah survei, tes, mengisi kuesioner, kira-kira saya punya karunia rohani apa? Tidak ada salahnya di sana. Tetapi seringkali ketika Anda langsung masuk ke kolam, Anda belajar berenang, maka Anda akan bisa belajar gaya renang yang lain. Gaya berenang bukan dibaca dengan buku. Jorokkan saja ke laut, maka langsung minimal satu gaya. Gaya batu. Paham maksud saya? Saya buat lucu supaya dari tadi kaku sekali. Saya tidak sedang marah-marah ya, saya sedang membangun sebuah semangat supaya kita semua melakukan karunia rohani kita. Lakukan karuniamu bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk sebuah pameran,
pamer. No, kita lakukan untuk melayani. Karunia rohani diberikan supaya kita bisa rendah hati melayani yang lain. Bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk mencari keuntungan, bukan untuk dinikmati sendiri. Kalau engkau berkata, aku memiliki karunia mendengar suara Tuhan, bukan untuk dirimu saja, bagikan kepada orang. Kalau engkau bisa melihat sebuah penglihatan atau apapun karunia itu, bagikan kepada yang lain. Kalau suaramu bagus, biasanya nyanyi di kamar mandi, sekarang nyanyilah di atas ini. Kalau biasanya menari-nari saja di depan TikTok, sekarang menarilah di hadapan jemaat dan hadapan Tuhan. Enggak ada di catatan. Muncul saja di hati dan pikiran saya. Kalau engkau memiliki karunia bisa melihat ini ada yang kurang, ini yang lebih baik dan ini, masuklah dan lakukan sebuah perbedaan di sana. Jangan menilai, jangan mengkritik, kalau tidak terjun langsung di dalam kolam. Karunia rohani bukan untuk dirimu, bukan kok supaya engkau hebat, lebih tinggi atau lebih besar, tapi biar kita semua melayani Tuhan. Karunia diberikan supaya kita semua melayani. 1 Korintus 12 ayat 7 dikatakan seperti ini. Tadi, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Bahasa Inggrisnya common good. Untuk kepentingan bersama. Untuk kebaikan bersama. Ketika engkau melakukan karunia roh, mengaktifkan, mengerjakan karunia roh itu, tetapi tidak membawa sebuah kebaikan bersama, mungkin ada sebuah disiplin rohani yang harus dilakukan. Nanti saya agak di belakang, saya lanjutkan dulu. Di dalam sejarah gereja ada sebuah istilah berkata seperti ini. Ada sebuah istilah yang dikenalkan, ada frasa priesthood for all believers. Imam bagi semua orang percaya. Dasarnya di 1 Petrus 2 ayat 5. Dikatakan seperti ini, baca saja. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Oke? Jadi apa yang dimaksudkan dengan ini? Semua orang percaya adalah imam. Imam kepada Tuhan. Mempersembahkan sebuah persembahan yang hidup kepada Tuhan. Kita sudah belajar ini. Sebuah komitmen hidup kepada Tuhan. Bahwa ini hidupku Tuhan ku persembahkan. Tetapi di masa itu sedang diajarkan sebuah konsep yang mirip dengan itu. Bahwa kita bukan hanya imam kepada Tuhan. Tetapi kita imam bagi yang lain. Kita harus mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Dan kita juga mau mempersembahkan diri kita untuk melayani yang lain. Kalau Isaiah menyebutkan setiap orang melayani dan setiap orang adalah pelayan Tuhan. Jadi ICA bukan hanya memiliki ribuan jemaat, tetapi ICA memiliki ribuan pelayan Tuhan yang mau berkomitmen melayani. Jadi hari ini jangan hanya duduk sebagai anggota gereja saja. Saya mengucap syukur buat semua kesetiaan ibu-ibu semua yang angkanya sudah puluhan tahun di sini. Tetapi Tuhan mau lebih supaya engkau memberikan hidupmu bukan hanya sebagai sebuah anggota, seorang anggota jemaat, tetapi seorang pelayan Tuhan yang melayani. Ya sedihnya seringkali ketika dipanggil alasannya bermacam-macam. Maaf Pak, nggak siap Pak. Kalau di Indonesia, terutama di kota saya, janganlah Pak, saya wong cilik Pak, saya wong nggak punya, rumah saya kecil, saya nggak berpendidikan, nggak pede. Atau janganlah, si Anu lebih bertalenta, lebih berkarunia, karunia saya nggak ada. No, kita semua harus melayani Tuhan, karena kita sudah ditetapkan Tuhan, bukan hanya menjadi sebuah anggota jemaat, tetapi sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kita semua anak-anaknya Tuhan, tetapi bukan berarti anak itu dilayani, betul? Kalau kita mengerjakan sesuatu di rumah kita bukan berarti saya turun jabatan.
Kalau Moriel besok sudah gedean sedikit, lalu dia harus membantu orang tua, bukan berarti saya menggaji dia. Saya memberi reward hadiah, tapi bukan gaji, betul? Karena dia anak yang memiliki sebuah peran juga di dalam rumahnya untuk bekerja. Saya sebagai kepala keluarga, saya juga akan terlibat di dalam rumah saya, bukan hanya istri saya yang bekerja 24 jam. Tapi kalau bekerja bukan berarti saya menjadi bawahan istri saya. Paham sampai di sini? Mari kita semua memiliki karunia rohani yang dipakai untuk melayani Tuhan. Seperti yang saya sudah singgung tadi, sebuah karunia rohani itu diberikan tidak langsung spektakuler, pasti sederhana dulu. Apa maksudnya Pak Yer? Ketika kita mengerjakan karunia rohani kita pertama kali, seringkali kita akan menjadi dampak dulu untuk beberapa orang saja. Katakanlah kalau ada 5 orang kita layani, 1 orang akan diberkati dengan pelayanan kita. Oke? Itu jangan berhenti di situ. Jangan bangga di situ. Jangan langsung sombong di situ. Wah, saya punya karunia rohani. Oh, haleluya, puji Tuhan. Lalu diposting, difoto. Temukan karunia rohani itu, kerjakan dengan baik, sehingga engkau bisa bertumbuh, dan bertumbuh. Maka karuniamu akan semakin berdampak lebih besar. Karunia rohani, sekali lagi, bukan untuk diri kita, tapi untuk pelayanan orang banyak, common good, kepentingan bersama. Tetapi ketika engkau menemukannya, jangan mudah berbangga, jangan mudah langsung puas diri. Ketika bisa memberkati 1 orang, terpujilah nama Tuhan. Kerjakan lagi dengan disiplin rohani yang baik, latih dirimu, belajar sesuatu, supaya itu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ketika engkau memiliki karunia rohani, ada sebuah kemungkinan pertumbuhan rohani di sana. Ketika hanya 1 dari 5 diberkati, ketika engkau mengerjakannya lebih, akan bertumbuh 2 dari 5. Sampai kepada 5-5-nya semua diberkati. Lalu dipakai Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan, lalu lebih besar, menjadi 20. 5:20. Engkau kerjakan lagi, menjadi 6, menjadi 20 dan sebagainya. Maka ketika engkau menemukan, jangan langsung berbangga diri. Kerjakan terus pelayananmu, sampai Tuhan mengangkat engkau. Karena pengangkatan datangnya dari Tuhan. Enggak usah berbangga diri. Enggak usah merasa paling lebih. Kita semua ketika memiliki karunia rohani, justru kita akan semakin rendah hati. Semakin kita menggunakan karunia rohani kita, maka semakin kuat karunia rohani yang kita kerjakan. Seperti otot, kita tidak langsung angkat 100 kilo. Dari setengah kilo kepada 2 kilo, kepada 5 kilo, 10 kilo kita kerjakan, maka 100. Ada sebuah proses pertumbuhan yang harus terjadi di sana. Jangan berbangga diri terhadap apa yang sudah kita miliki. Kerjakan karunia rohanimu untuk melayani. Kerjakan karunia rohanimu untuk kepentingan bersama. Untuk pembangunan tubuh Kristus. Bukan untuk dirimu. Tadi dikatakan di bagian terakhir, frasa terakhir dari ayat ini. Bagian warna biru saya bacakan. Pergunakanlah itu untuk melayani satu dengan lainnya. Sebagai pelayan yang baik. Kalau bahasa aslinya, penata layanan yang baik. Ketika engkau mengerjakan yang diberikan Tuhan, maka engkau akan menjadi penata layanan yang baik. Karena sesungguhnya karunia rohani itu bukan milikmu. Itu milik Tuhan yang dititipkan dalam hidupmu. Itu sebuah anugerah yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Bukan karena kita sudah lulus satu kualifikasi menerimanya, bukan. Tapi karena Tuhan berbaik hati, bermurah hati, memberikannya kepadamu, maka kita harus mengerjakan itu semua untuk Tuhan saja, untuk pelayanan saja.
Dan ketika engkau memberikan pelayanan, mengerjakan karunia rohanimu itu, ada sebuah siklus yang berputar di sana. Saya agak rumit di sini, perhatikan saya. Apa Pak maksudnya siklus? Ketika kita didoakan, lalu kita menerima sebuah mujizat, kita menerima anugerah Tuhan. Setuju? Katakanlah Anda didoakan oleh saya, Pak Yer. Pak Yer melepaskan sebuah anugerah kepada diri Anda. Anda menerima anugerah itu. Anda menerima karunia itu. Lalu sebagai penata layanan yang baik, sebagai manajer yang baik, sebagai anggota yang baik, maka Anda tidak boleh berhenti menerima anugerah itu. Harus Anda lakukan melayani kepada orang lain, supaya orang berikutnya bisa menerima anugerah yang sama. Dan orang yang Anda baru saja layani, yang menerima anugerah itu, tidak boleh berhenti di sana. Dia harus mengerjakannya lagi, dan memberikannya kepada orang lain. Paham sampai di sini? Apa yang saya bagikan, sudah berdampak kepada 1, 2, dan 3. Dan orang ketiga tidak boleh berhenti. Dia harus memberikannya lagi kepada orang yang lain, sehingga orang lain menerima anugerah yang sudah diterima oleh Pak Yer, orang pertama, orang kedua, orang yang ketiga, dan yang orang kelima harus menerima sebuah karunia yang sama, anugerah yang sama, yang sudah kita berempat bersama-sama nikmati. Paham sampai di sini? Kalau kita melakukan itu semua, maka siklus keselamatan, maka siklus anugerah, maka siklus karunia rohani tidak berhenti dalam hidupmu. Engkau menjadi hamba yang baik. Engkau menjadi penata layanan yang baik. Dari keempat orang ini, mereka bukan saja menerima anugerah Tuhan, tetapi mereka bisa melihat Tuhan. Karena sebelum mereka menerima anugerah yang daripada Tuhan, hidupnya pasti berantakan. Lalu ketika mereka menerima anugerah dari Tuhan, mereka pasti bukan melihat kepada orangnya. Mereka akan melihat kepada Tuhan yang memberikan anugerah itu. Saya ambil contoh. Ketika saya sudah memberikan kesaksian saya disembuhkan oleh Tuhan. Saya mengalami mujizat Tuhan kesembuhan. Secara otomatis saya memiliki karunia rohani untuk menyembuhkan. Masih ingat khotbah Pastor Lindi ya? Semua orang yang sudah disembuhkan, dia pasti akan diutus untuk mendoakan mereka yang sakit. Karena mereka semua yang menerima anugerah dari Tuhan kesembuhan itu akan menerima karunia rohani kesembuhan. Sama halnya ketika saya sudah disembuhkan oleh Tuhan, saya harus mengerjakan karunia penyembuhan itu kepada orang berikutnya. Dan orang yang menerima kesembuhan, anugerah itu, dia akan bisa melihat Tuhan sebagai Tuhan penyembuh. Engkau tidak sedang membanggakan dirimu, tetapi engkau sedang, ini bagian nomor 3, engkau sedang mengembalikan kemuliaan Tuhan. Sekali lagi. Poin yang ketiga yang dapat kita pelajari bahwa kita bisa mempermuliakan Tuhan dengan karunia yang kita miliki. Tujuan semua karunia yang diberikan kepadamu harus kembali kepada Tuhan saja. Kemuliaan Tuhan harus dikembalikan melalui setiap karunia rohani yang ada di dalam kita semua. Berasal dari Dia dan harus kembali kepada Dia. Siapa yang berbicara? Ayat 11. Siapa yang berbicara, baiklah dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Dan siapa yang melayani, baiklah dia melayani dengan kekuatan yang Allah berikan, sehingga dalam segala hal Allah dimuliakan melalui Kristus Yesus. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ketika kita dipakai oleh Tuhan, semakin hebat, semakin peka kita kepada Tuhan. Kemuliaan kembali kepada Dia. Ketika engkau memiliki kemampuan lebih, engkau berikan kepada Tuhan dan menjadi sebuah karunia rohani, mesti kembali kepada Tuhan. Bukan kepada dirimu, apalagi dompetmu. Semua harus kembali kepada Tuhan. Dan cara paling mudah memberikan kemuliaan kembali kepada Tuhan adalah kita melayani satu dengan yang lain. Jemaat Tuhan yang terkasih, temukan karunia rohanimu, bangun karunia rohanimu, supaya Tuhan dipermuliakan.
Karunia rohani adalah sebuah pemberian cuma-cuma kepada kita. Dan kita harus melepaskan itu secara cuma-cuma demi kemuliaan Tuhan saja. Kembali kepada Tuhan, bukan kepada engkau. Bukan supaya dirimu lebih dari yang lain, bukan. Ada sebuah kerendahan hati yang dituntut dari setiap karunia rohani yang ada. Cari, temukan, bangun, maka engkau akan mengembalikan kemuliaan itu kepada Tuhan. Saya akan tutup dengan cerita saya. Saya memiliki 4 saudara. Saya punya abang 1, lalu saya nomor 2, adik saya nomor 3 perempuan, nomor 4 laki-laki. 3 pertama sudah menikah, yang terakhir masih kuliah. Artinya adik saya sepertinya bonus. Bonus untuk masa tua orang tua saya. Ya katakanlah kami berempat bertumbuh bersama-sama. Cuman 1 yang selalu didengungkan oleh ibu saya sampai hari ini. Setelah kami semua punya anak, masih 1 yang terus diomongin. Ya katakanlah jujur saja sampai bosan saya mendengarnya. Seperti anak-anak Anda juga bosan mendengar teleponan Anda. Sama, saya juga, saya masih manusia. 1 hal, diulang-ulang. 1 hal, cuman 1 ini saja. Tidak ada yang lain. Mau tahu? Cuman 1. Mau saya sehebat apapun, cuman 1 yang dikasih tahu. Setiap telepon, Zoom keluarga, SMS PLE, kabare, balik lagi ngomong itu. Cuman 1 yang ngomong. Cuman 1 yang beliau omongkan kepada saya. Itu saja bolak-balik. Cuman 1. Cuman 1 yang bolak-balik diomongkan ibu saya. Dan saya omongkan bolak-balik. Penasaran ya? Asik. Biar bangun, kasihan yang tidur tadi sudah kedinginan. Biar kaget kok ketawa, ini apa itu. Cuman 1 yang dikasih tahu oleh ibu saya. Cuman 1. Sudah gregetan Pita. Cuman 1 yang beliau kasih tahu. Mau tahu? Mama akan bahagia. Yang membuat mama bahagia cuman 1. Mama akan mati dengan bahagia cuman 1. Ketika anak-anak saya, semua keempat-empatnya, cuman 1 yang mama pesan. Kalian harus berhasil dan kalian harus melayani. Saya sempat protes sih, nggak tepuk tangan seperti ibu-ibu semua. Kenapa cuman berhasil nggak kaya raya? Kenapa kaya raya nggak? Oh, cuman 1 mama bahagia. Oh, mama mau kasih warisan yang banyak. Ya, itu harapan saya. Saya sempat protes dan mempertanyakan itu. Kenapa berhasil dan melayani? Saya pikir, diomongan terus. Bolak-balik, diulang-ulangi. Sudah 32 tahun masih diomongi. Cuman 1 yang mama minta. Kalian harus berhasil dan melayani. Gak boleh cuman berhasil. Harus juga melayani. Gak boleh cuman melayani, tapi juga berhasil. Saya berpikir sampai saya tua, dan hari ini menemukan ini. Saya ngomong dengan istri saya, firman ini mengingatkan prinsip mama. Lalu apa maksudnya Pak Ir? Saya berpikir, saya berdoa, dan saya memahami. Ketika kita semua berhasil, sesungguhnya itu belum penuh adanya dalam sebuah kehidupan. Karena ketika kita berhasil, kita hanya berhasil untuk diri kita saja. Tetapi ketika kita berhasil dan melayani, kita sedang membawa dampak keberhasilan kita kepada orang lain. Ketika kita berhasil dan kita melayani, kita sedang mengembalikan kemuliaan Tuhan atas keberhasilan kita kepada orang-orang lain. Kita sedang mengenalkan Yesus yang membawa kita setitik berhasil kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika berhasil, kita hanya mendampak kepada diri saya, hanya berdampak kepada keturunan saya, hanya berdampak kepada orang tua saya. Tetapi ketika saya berhasil dan saya melayani,
Saya bukan hanya membawa dampak kepada sekitar saya, tetapi banyak orang bisa mengalami dampak apa yang saya lakukan dalam melayani. Ketika kita melayani, kita bukan saja sedang mengerjakan kebutuhan gereja. Saya tahu teman-teman melayani, itu bagian membantu kami, saya dengan Pak Ari. Gak mungkin saya main drum sambil main gitar, Pak Ari mimpin pujian sambil main gitar. Ada sebuah kebutuhan. Gak mungkin istri saya dengan Bu Nurul nari di sini untuk menemani karena suaminya staff. Maka kita mengajak semuanya untuk melayani, betul? Melayani, saya harus fair, kita harus praktis. Bahwa seringkali melayani, kita mengisi sebuah kebutuhan yang dilakukan oleh gereja. Dan itu tidak salah. Tetapi juga ketika kita melayani, sesungguhnya kita sedang membawa dampak kepada hidup mereka. Kita menyentuh hidup mereka. Kita sedang mengenalkan Kristus kepada hidup mereka. Kita sedang membawa sebuah anugerah Tuhan dan melepaskannya supaya diterima oleh orang-orang yang kita layani. Mari kita semua belajar melayani. Dari hal sederhana, kerjakan dengan sebuah disiplin. Supaya kita tidak ditolak atas karunia yang kita miliki. Supaya karunia yang kita miliki itu bisa menyentuh setiap hidup dan Tuhan dipermuliakan atas pelayanan kita. Jemaat Tuhan, mari kita semua berhasil dan melayani. Ketika engkau sudah melayani, saya mengucapkan terima kasih banyak. Kerjakan pelayananmu dengan baik, sampai karunia rohanimu semakin tajam dan semakin membawa pengaruh kepada orang-orang di sekitar. Sampai orang bisa melihat Tuhan melalui setiap pelayanan. Dan yang belum melayani, ada banyak pelayanan yang Anda bisa terlibat. Banyak sekali. Saya masih butuh teman-teman yang ada di belakang sana. Kasihan mereka. Terkadang mereka menyembah, lupa kameranya. Terkadang bisa menikmati di sini, menikmati air mata, penyembahan hadirat Tuhan. Di sana mereka harus pencet sana, pencet sini. Kami masih butuh tenaga, tangan dan kaki dari teman-teman yang belum melayani. Kasihan mereka yang dari pagi sampai pagi dan mukanya begitu-begitu saja, itu saja. Kami membutuhkan lebih banyak orang. Mari terlibat dalam pelayanan. Walaupun sederhana, kita akan temani bersama-sama sampai itu semakin runcing dan lebih baik. Kami butuh MC. Kalau Taiwan sudah dibuka, maka sepertiga dari yang sudah melayani ini, kita harus diutus dan dibutuhkan sepertiga orang baru untuk menjadi pelayan yang baru. Paham maksud saya? Ada 20 orang yang sudah dipilih dan akan diutus. Kalau Taiwan sudah dibuka, maka dibutuhkan 20 orang baru untuk melayani. Mari kita semua melayani. Saya tahu kita semua sudah sibuk, banyak kegiatan. Terlibatlah dalam pelayanan supaya Tuhan dipermuliakan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Bukan hanya di sini. Ketika Anda pulang, ketika makan siang, ada waktu nganggur, ada waktu sela. Ambil handphonemu dan telepon salah satu anggota jemaat yang lama tidak datang. Tidak perlu menjadi jabatan sebagai seorang pemimpin KG, enggak perlu. Tapi fungsi pemimpin KG bisa Anda lakukan karena ada karunia yang Tuhan taruhkan dalam hidupmu. Enggak usah harus menunggu Pak Yer, ada anak ini tolong didoakan. Ya doakanlah. Karena ada karunia rohani supaya engkau bisa berfungsi seperti seorang pastoral. Engkau bisa berfungsi sebagai seorang pemimpin kingdom group. Sekali lagi, bukan untuk membawa dirimu, tapi mengembalikan mereka kepada Tuhan dan mereka melihat Tuhan saja. Hari ini, siapa yang mau melayani? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.